terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan sebelumnya. Monggo Bapak perkenalkan. Nama saya Bapak Martin Kurniawan. Menurut saya Kepala Sekolah SDN 2 Kepala dari Kota yang sedang melaksanakan kegiatan Guru Penggerak tahun Penggerak, dan semoga apa yang sudah dilaksanakan oleh Guru Penggerak bisa terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Raffi. Langsung saja ya Pak, pertanyaan yang pertama yaitu selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Ya, memang sebaiknya kita harus memahami dulu satu-satu yang kita hadapi, termasuk dilema etika ataupun rujukan moral. Pertama, untuk dilema etika itu merupakan kasus di mana terdapat nilai antara benar dan benar. Jika rujukan moral itu kasus yang bernilai benar dan bernilai salah. Itu harus kita pahami. Belum mengambil keputusan ya Pak. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusannya, saya terlebih dahulu untuk memahami kasus tersebut dan kemudian menerapkan kebijaksanaan supaya dalam pengambilan keputusan itu benar-benar mencapai keputusan yang sangat bijaksana dan tidak merugikan yang lainnya. Kemudian apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Untuk penyelesaian kasusnya saya tidak ada jadwal tertentu. Saya hanya akan melihat kasusnya di mana yang perlu secepatnya untuk ditangani sehingga tidak berjalan berlarut-larut dan bisa diselesaikan atau diatasi agar sekolah tetap aman dan bisa berjalan dengan baik. Kemudian apakah Anda langsung menyelesaikan tepat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Mungkin kalau ada gurunya atau presidennya seperti apa? Kalau masalah tersebut sangat urgent, saya akan menyelesaikannya di tempat. Dan jika itu tidak begitu urgent, saya akan menyelesaikannya dengan cara komunikasi terlebih dahulu dan memahami permasalahan tersebut agar dalam pengambilan keputusan itu tidak mengalami masalah dan bisa mengambil keputusan dengan baik. Mungkin dari permasalahan tersebut bisa dikatakan urgent ya Pak ya, atau penting. Menurut Bapak apakah perlu memanggil contohnya komite sekolah atau ketua gugus atau pengawas gitu Pak? Yang dibutuhkan waktunya mungkin saya tidak akan panggil mereka dan saya akan menyelesaikan secara mandiri. Tapi jika itu bisa waktunya masih panjang dan saya kasih. Mungkin kalau permasalahan tersebut sangat urgent ya tidak memerlukan memanggil komite yang lainnya, akan saya selesaikan dengan mandiri dengan konsultasi dengan beberapa warga sekolah saja. Artinya dengan dekat dulu ya Pak ya. Mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Faktor yang sangat menunjang saat ini yang sangat baik saya kira yaitu komunikasi. Komunikasi itu sangat penting sehingga dengan komunikasi itu saya bisa memahami faktor apa saja yang dihadapi dalam kasus tersebut sehingga saya bisa mengambil keputusan dengan bijak dan tidak merugikan yang lainnya. Tentunya kalau masalah dengan murid tentunya melihat dulu latar belakangnya aja ya Pak ya. Memahami dulu latar belakang permasalahan.
Kemudian dari semua hal yang terkait disampaikan pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan menerima etika ini. Pelajaran yang saya petik dalam kegiatan ini yaitu dalam mengambil keputusan saya harus bijaksana ya, harus bisa memahami jenis kasusnya terlebih dahulu, apakah termasuk kasus jenis delima etika atau rujukan moral, dan tentunya juga menerapkan paradigma apa yang akan saya pilih nanti sehingga sekolah menjadi lebih baik dan aman. Baik Pak Rafli, tadi keputusan atau cara-cara Bapak mengambil keputusan tentang delima etika ya Pak, tentunya tidak ketinggalan untuk kebijakan nilai universal. Saya terima kasih atas jawaban-jawaban yang Bapak berikan atas pertanyaan dari saya, dan saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Semoga Pak Rafli kedepannya bisa menjadi pemimpin yang lebih bagus lagi. Assalamualaikum Pak Rafli. Assalamualaikum Bibi. Salam Bugara. Selamat pagi. Pagi. Ada yang saya bantu Bugara? Sesuai janji saya kemarin ke Bu Yuli, saya ingin mewawancarai Bu Yuli terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal kepada diri. Ini monggo, nanti kalau bisa saya jawab langsung ya saya jawab langsung, tapi kalau mungkin ada pertanyaan lanjut dengan yang belum saya bisa jawab nanti buat PR. Santai saja gitu. Ini Sebelumnya boleh Bu Zuli bercerita sedikit secara singkat tentang maksudnya ini apa? Profil atau gimana? ya, tentang status panjenengan atau bagaimana. Saya Bu Yuli, saya berdinas di SDN 2 sebagai kepala sekolah, tapi belum lama saya di belum di 2 saya di SDN 4 hampir sekitar 15 tahun, dipindahkan ke SDN 2 ini per Agustus kemarin, jadi belum ada 1 tahun saya di Dulu Bu Yuli juga CGP ya Bu Yuli. Oh iya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau rujukan moral? Untuk kasus-kasus di lembaga punya SD pasti beragam ya. Untuk mengidentifikasi apakah itu delima etika atau rujukan moral, itu saya lihat lebih ke ininya. Kalau tergantung kasusnya sih, kalau yang namanya delima etika itu antara kasus antara yang benar dan benar, oke. Tapi kalau rujukan moral itu kan antara benar dan salah. Jadi saya mengidentifikasinya tergantung kasusnya, antara benar dan benar atau antara benar dan salah. Iya. Lanjut pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang pertama ini, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau rujukan moral? Untuk kasus-kasus di lembaga punya SD pasti beragam ya. Untuk mengidentifikasi apakah itu delima etika atau rujukan moral, itu saya lihat lebih ke ininya. Kalau tergantung kasusnya sih, kalau yang namanya delima etika itu antara kasus antara yang benar dan benar, oke. Tapi kalau Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk
kasus-kasus di mana Anda ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai tertentu. Kalau ada dua kasus yang sama-sama benar, saya melihat ke ini lebih ke banyaknya manfaat dan sedikitnya apa ya, kekurangannya. Contoh, sama-sama benar, tapi yang paling mendatangkan banyak manfaat yang mana, dan yang paling sedikit resikonya, kan? Jadi ada dua sama-sama benar. Tentunya kan berarti saya harus mengambil keputusan itu nggak? Jadi saya lihat antara ini yang paling banyak manfaat dan paling sedikit resikonya. Seperti itu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana Anda ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Itu untuk mengambil keputusan ya. Untuk langkah-langkahnya, saya biasanya mendasarkan pada itu 9 langkah pengambilan keputusan itu, dan tidak lepas dari ini komunikasi ke teman. Mungkin kalau masalahnya ringan, saya selesaikan sendiri, langsung saya selesaikan. Tapi kalau mungkin masalahnya agak berat, saya konfirmasi dulu dengan teman-teman. Jadi tidak langsung saya putuskan. Selain 9 langkah pengambilan keputusan, juga konfirmasi dengan teman-teman guru di sesi 2 itu. Ya, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, Bu Yuli ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Itu untuk mengambil keputusan ya. Untuk langkah-langkahnya, saya biasanya berdasarkan pada itu 9 langkah pengambilan keputusan itu, dan tidak lepas dari ini mungkin kalau masalahnya ringan, saya selesaikan sendiri, langsung saya selesaikan. Tapi kalau mungkin masalahnya agak berat, saya konfirmasi dulu dengan teman-teman. Jadi tidak saya. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus etika? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu tergantung kasusnya. Kalau kasusnya simpel, saya langsung mengambil keputusan pada waktu itu. Tapi kalau kasusnya agak berat, saya konsultasikan dengan teman-teman. Kalaupun masih belum ada keputusan lagi, mungkin saya mengarahnya ke depan. Terus kalaupun masih belum ada jalan keluar, dan ternyata sewaktu mungkin nanti saya dalam mengambil keputusan. Jadi saling berkolaborasi. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus etika? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu tergantung kasusnya. Kalau kasusnya simpel, saya langsung mengambil keputusan pada waktu itu. Tapi kalau Baik Bu Yuli, sekarang pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada dilema etika? mungkin yang namanya dilema etika itu pasti antara persoalan yang benar melawan benar. Dan tantangan yang dihadapi selama ini adalah ini Bu, ketika sudah ada peraturan, tapi timbul rasa kasihan. Berarti dilemanya antara keadilan, namanya peraturan melawan rasa kasihan. Mungkin seperti contoh ada teman kasusnya
tetapi ini rasa-rasanya yang muncul ya, itu tidak sesuai dengan aturan. Mulai Baik Bu Yuli, sekarang pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada dilema etika? ini yang namanya dilema etika itu pasti. Pertanyaan yang keenam gitu Bu Yuli ya. Apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam dilema etika, dan apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Untuk penyelesaian kasus, saya kira ini dilihat jenis kasusnya dulu. Kasusnya seperti apa? Apakah kasusnya berat, ringan? Walaupun kasusnya ringan bisa diselesaikan hari itu juga, maka diselesaikan hari itu juga. Tapi kalaupun kasusnya kelihatan agak ribet, butuh koordinasi dengan yang lain, maka saya koordinasikan dulu dengan teman-teman sekolahan. Terus kalaupun dengan teman-teman sekolah belum ada di ketemu, saya ke ketua gugus. Terus kemudian mungkin kalaupun belum ketemu juga, saya ke pengawas. Dan seperti itu berarti ada ini ya jenjangnya seperti itu. Semakin berat kasusnya, berarti mungkin saya nanti akan lebih ke yang lebih tinggi lagi seperti itu. Pertanyaan yang ketujuh Bu Yuli, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk seseorang pasti ada, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, tidak hanya sendiri, namanya sebuah lembaga ya, pasti kita butuh seseorang. Tadi seperti yang pertama ke teman-teman dulu, kalau belum selesai berarti ketua gugus belum selesai pengawas, nanti kalau pengawas belum ada ditemu baru ke kepala dinas. Jadi ada beberapa rangkaian tergantung kasusnya Sampai menemukan keputusan ya, hasil akhirnya itu ya. Dan pertanyaan yang terakhir Bu Yuli, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Untuk pengalaman yang saya ambil mungkin seperti ini ya, kan jika ada kasus itu jangan kita lihat dari salah satu pihak saja. Jadi contoh ada seseorang, jangan kita hanya mendengarkan dari satu pihak, kita juga mendengarkan dari pihak lain. Kalau kita mendengarkan dari pihak satu pihak saja, tentunya kita akan lebih condong ke pihak yang telah kita dengarkan tadi. Kita dengarkan dari kedua belah pihak, terus kita lihat prosesnya gimana, dan terutama ini untuk jika kita mengambil keputusan, kita lihat atau kita pikirkan untuk yang lebih bermanfaat untuk dan sedikit resikonya. Jadi kalau ada dua kasus sama-sama benar, itu kita ambil keputusan yang lebih banyak manfaat dan yang sedikit resikonya. Terima kasih Bu Yuli atas jawaban yang telah diberikan kepada saya atas pertanyaan yang saya berikan kepada Bu Yuli, dan semoga Bu Yuli kedepannya lebih sukses, dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya sebagai CGP Angkatan 7 ini modul 3.1. Sama-sama, semoga panjenengan segera lulus dan dapat predikat yang memuaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.